Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Andara. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari aktivitas pekerjaan pada bidang manajemen perkantoran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manajemen perkantoran menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Terry, manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan kantor serta menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan. Menurut Leffingwell dan Robinson menyebutnya sebagai seni dan ilmu untuk melaksanakan pekerjaan kantor secara efisien, kapanpun dan dimanapun. Sedangkan menurut Geoffrey Mills menekankan bahwa manajemen kantor adalah seni membimbing personel kantor menggunakan sarana yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan tertentu yang memuat sekelompok tugas pekerjaan meliputi sejumlah kegiatan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, atau karena merupakan suatu urutan, sehingga saling berkaitan atau saling bergantung satu sama lain. Manajemen perkantoran juga dikatakan sebagai suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus, mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan dari tugas organisasi yang bersangkutan. Manajemen perkantoran dapat dikatakan juga sebagai suatu kekuatan yang tidak terlihat atau tidak terwujud, yang merencanakan, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan manusia, keuangan, metode, material, mesin-mesin, dan pasar atau GM dalam pekerjaan kantor yang mengarahkan dan mengawasinya sesuai dengan tujuan pembinaan serta tujuan organisasi tercapai. Tujuan manajemen perkantoran. Yang pertama, untuk memberi keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien. Yang kedua, untuk memberi catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, untuk memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para pelanggan atau mitra kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk membuat catatan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Pada selanjutnya yaitu aktivitas utama pekerjaan kantor. Aktivitas kantor erat kaitannya dengan pengelolaan data dan informasi. Ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan di kantor, di antaranya yang pertama penanganan surat masuk dan keluar, yang kedua pengarsipan dokumen, yang ketiga pengetikan dan pengoreksian surat, yang keempat penandatanganan dokumen, yang kelima pengurusan kepegawaian, yang keenam pengurusan perlengkapan dan keuangan, selanjutnya penyusunan agenda dan jadwal kerja, dan yang selanjutnya ada pembuatan laporan, dan yang terakhir yaitu serta pelayanan telepon dan penerimaan tamu. Selain itu, pekerjaan kantor juga mencakup penggandaan dokumen, penataan ruang dan lingkungan kerja, agar pelayanan lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas apa sih masalah yang terjadi di dalam sebuah kantor. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang sering ditemui di dalam sebuah kantor. Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan yang sering muncul di kantor itu seperti arsip sulit ditemukan karena penataan buruk, jadwal rapat yang bentrok, surat penting tidak tercatat atau hilang, pelayanan administrasi yang lambat, dan data yang tidak akurat atau terjadi duplikasi. Nah, semua masalah ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen perkantoran yang baik. Dan yang terakhir yaitu etika dan keterampilan kantor. Selain aktivitas, pegawai kantor juga perlu memiliki etika kerja yang baik. Etika mencakup sikap, perilaku, penampilan, cara berpakaian, berbicara, dan gerak-gerik.
Di sisi lain, keterampilan juga sangat diperlukan, seperti kemampuan menyelesaikan tugas sesuai prosedur terbaik, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, serta menjaga kualitas hasil pekerjaan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa manajemen perkantoran bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata yang menentukan kelancaran organisasi. Dengan manajemen yang baik, berbagai masalah di kantor dapat diatasi, dan pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.